waktu lalu, waktu ketika ulang tahun dikasih hadiah dikasih sampai kontak. Lagi ya. dikasih apa memangnya? Jadi saya ulang tahun, saya dikasih hadiah sebuah bunga. Ketika Mbak Tika ulang tahun, saya kasih hadiah apel. Oh, Kalau Mbak Ufa ulang tahun, dikasih hadiah tanaman. iya sih. Betul Mbak Ika. Oh, apa? Jadi Taman saya itu tadi pertama Mbak Tika saya dikasih hadiah bunga. Lalu ketika Mbak Tika ulang tahun, saya tahu. Lalu ketika Mbak Ufa ulang tahun dikasih hadiah rambut. Yes, saya bulan. Ketika Mbak Emma ulang tahun, saya kasih sebuah boneka. Lalu ketika Mbak Emma ulang tahun, saya kasih hadiah angsa. Lalu ketika Mbak Eva dikasih hadiah Apel. ya, betul, setuju. Iya. Gimana, udah paham? Udah. Yang lain sampai belum paham angkat tangan coba. Angkat tangan paham. Sing gak paham bisa tersusun. Ayo lagi enggak? Satu kali lagi ya, ruangan tiga. Sudah bagus ya. Ya yang paling sudah paham? Ya kan. Ketika Mbak Ajeng ulang tahun, saya kasih hadiah sebuah kotak musik. Ketika Mbak Isma ulang tahun, saya kasih hadiah kereta-keretaan. Saya kasih hadiah sebuah kunci AC. Yes. Jadi ketika Mbak Ulfa ulang tahun dikasih hadiah Baju. kunci motor. Baju. Jangan yang baju. Faisa baju. Jadi kembali teman-teman yang belum paham coba dikasih paham sampai sudah paham. Harus kasih apel. Karena apa? Duriannya kan apel. Terus tak kasih lampu. Apel dengan lampu. Aku tuh. Mau yang mikir apa? Jadi Sampai ngono rame iki. Tenang, aku belum mikir. Jadi materi saya sekarang yaitu mengenai membolos. Perilaku membolos siswa. Ya. Ada yang tahu apa itu membolos? Kamu dari mana? Tidak mengikuti Tidak pelajaran. mengikuti Tidak mengikuti pelajaran. Apa? Tidak mengikuti pelajaran. Ya, betul. Seperti itu. Jadi membolos itu yaitu perilaku yang sangat tidak terpuji, yaitu tidak mengikuti pelajaran tanpa adanya izin yang jelas. Ya, seperti itu. Jadi faktor-faktor dari membolos itu ada dari faktor keluarga, lingkungan, teman, sekolah, dan teknologi. Ada yang tahu nggak contohnya faktor dari keluarga itu? Broken home, Bu. Broken home. Ya, ada lagi yang lain? Biasanya itu broken home kan nggak harus tentang cerai. Biasanya kalau ditinggal orang tua, salah satu dari orang tua. Ya, kurang perhatian. Iya. Terus ada lagi nggak? Yang lain? Konflik dengan salah satu. Ya, bisa jadi. Jadi kalau dari faktor keluarga itu seperti tadi kasih yang tadi. Gimana? Jadi kan faktor dari membolos kan jadi kasih uang apa kan dari keluarga. Jadi kalau faktor membolos itu dari keluarga itu seperti tadi ya, kurangnya pengawasan terhadap orang tua, atau mungkin dari faktor keuangan dari keluarganya mungkin, ya, dan juga dari pendidikan dari orang tuanya. Selanjutnya yaitu faktor dari teman sebaya, yaitu temannya. Itu contohnya seperti apa? Ada diajak bola sama mereka.
Jadi apa matematika? Ya, katanya ketika nggak suka pelajaran matematika. Iya benar. Harus suka ngajar satu kelas. Iya, Bu. Mereka juga ini. Kalau mereka nggak suka pelajaran PAI. Kenapa? Makanya dulunya kalau ngajar. Iya, suka ceramah itu. Oh, beda Ya. caranya, Bu. Ya. Jadi nggak seru. Iya. Kan kalau. Terus selain itu ada lagi nggak? Teman-teman yang selain mengajak untuk membolos. Mungkin ada favorit sama temannya. Iya. Mungkin main Tidak nyaman. Ya, mungkin biasanya itu karena ketidaknyamanan ya di kelas. Tidak ditemenin atau punya konflik. Selanjutnya yaitu faktor dari sekolah. Itu biasanya seperti kelas, suasana kelasnya itu kurang nyaman. Terus gurunya biasanya menangin itu kurang asik. Ya nggak enak. Terus mungkin dari sekolah, ya sekolah itu kurang tegas dalam memberi teguran. Itu Bu ada juga apa namanya suka pilih kasih. Kalau misalkan anaknya guru ya guru iya. gitu. Misalnya dispesialkan. Ya. Tapi kalau anak ya biasa aja jadi guru atau gimana Ya. disepelekan. Gitu. Oh, Mbak Eva pernah digituin? Pernah saya Ya. pernah gitu. Mbak Eva juga. Jadi jadi guru itu harusnya dengan guru ya harus sama-sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Betul. Tapi gurunya Bu yang membedakan. Iya. Lagi cantik gitu kayak Pak. Kayak Pak kan jadi gurunya di guru. Oh iya, Mbak Eva. Iya. Oh, sangat mulia sekali, Mbak Eva. Masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya yaitu pengaruh dari teknologi. HP Bu. Ya, seperti sekarang. HP. Jadi saat ini kan banyak ya, apalagi aplikasi-aplikasi dalam HP kan juga semakin canggih-canggih, terutama game. Jadi biasanya siswa yang sering main game, terus lupa waktu, terus main gamenya sampai malam, nggak cuma game, misalnya nyekrol TikTok juga. Gitu. Suka nyekrol Bau TikTok. lupa Bu. Sampai lupa sama tugasnya. Tobat. Ketagihan sampai malam. Sleep Udah, on. udah 5 sekarang udah pernah scroll TikTok sudah 5 hari. Sudah segini. Itu baru Sudah beradaptasi diri. Iya. Tapi biasa HP-nya. Nah, masuk. Setelah di call sekarang terus membatasi diri. Masuk. Enggak. Nonton YouTube. Baik, nanti kalau kita main game sampai lupa waktu dan ketagihan, kita bakal lupa belajar. Terus main gamenya sampai malam. Selanjutnya yaitu ciri-ciri si mainnya itu ada yang tahu nggak kan? Terus kurangnya jam tidur. Ya. Terus isinya malas gitu semuanya. Ya, yang malas. Terus tidak memperhatikan guru saat menjelaskan. Terus apa lagi? Terus kalau itu tadi ya faktor meremehkan belajar. Terus ada lagi itu Bu suka membuat ya membuat jadwal ramai sendiri. Dan ada lagi yaitu meninggalkan sekolah ketika jam pelajaran dimulai. Itu juga. Jadi di kelas ini ada nggak yang seperti itu? Siapa? Mbak Eva. Mbak Eva sering seperti itu. Sama Mbak Intan. Mbak Eva? Mbak Intan. Iya. Iya. Tapi sering nggak apa namanya udah dilaporin ke wali kelas atau siapa? Berani Bu berani kalau Soalnya dia ketua tim bully. Masih apa? Ketua tim bully Bu, nanti kalau saya dibully. Jadi kalau ada teman kalian yang bolos misal, itu laporkan saja ke wali kelas, ada juri itu. Selanjutnya yaitu dampak-dampak dari siswa yang sering membolos, yaitu yang pertama ketinggalan mata pelajaran. Terus apalagi naik kelas, naik kelas, nilai turun, nilai orang tua. Iya. Tidak naik kelas. Ya, tidak naik kelas.
identifikasi dan diskusi tentang bagaimana pengawasan orang tua, tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga dapat mempengaruhi goals. Yang pertama, pengawasan orang tua. Mbak. Pengawasan orang tua kurangnya perhatian, terus pengawasan orang tua, apalagi yang orang tuanya itu kayak kerja semua. Iya sih. Masih bekerja, bapaknya bekerja, yang bekerja, terus anaknya dititipkan, dititipkan anak sama kakaknya, sehingga kakaknya kan sudah sepuh, terus tidak bisa mengurus dengan maksimal. Akhirnya si anak itu juga malas sekolah dan akhirnya membolos begitu. Baik, jadi ini apa ada yang ingin nyangga Mbak. atau Langsung aja, Mbak. Rajin. Nyangga, Mbak. Menurut saya itu bagus. Saya setuju dengan pendapat Mbak. Mbak Tapi berarti kan bisa memulai pendapat yang baik, Bang. Orang tuanya tidak memberi perhatian apa benar? Iya benar, cuma kurang menitipkan saja, menitipkan ke kakek nantinya. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Belum selesai. Belum. Ya selanjutnya tingkat pendidikan. Misalnya kayak dulu faktor pendidikan orang tuanya tuh nggak sampai ke jenjang yang tinggi, jadi orang tua tuh udah amat aku, maksudnya pikiran orang tua aku dulu pendidikannya juga nggak tinggi amat, anakku SD gue aku udah contohnya boleh. Terus yang terakhir pendapatan keluarga. Karena mungkin faktor ekonomi, jadinya kayak itu mungkin membiarkan anak itu nggak melanjutkan sekolah gitu. Karena tidak memberikan budaya faktor ekonominya. Tidak mengusahakan. Ada yang nyangga? Ada yang nyangga? Ayo guys. Iya, karena itu sesuai jawaban. Selanjutnya yaitu siapa yang ingin mempresentasikan kelompoknya di sini? Kelompok 2 atau kelompok 3? Saya. Saya. Oke, soal saya adalah bagaimana faktor ini dapat menciptakan lingkungan yang merugikan siswa. Faktor ini, nanti salah satunya yaitu satu, fokus pada suasana sekolah. Dalam suasana sekolah mungkin karena faktor dari siswa yang kebanyakan, biasanya kan ada tuh sekolah itu yang terlalu banyak siswa dan gurunya itu minim, apalagi guru BK ya. Yang kedua yaitu sikap guru. Biasanya guru itu ya memang cara guru mengajarkan berbeda-beda. Jadi kadang ada guru yang membosankan, kepala sekolah dan kepala sekolah yang kurang tegas juga banyaknya yang membolos. Terus yang ketiga yaitu kebijakan disiplin terkait dengan membolos, yaitu seperti tadi kepala sekolahnya yang kurang tegas dalam siswa-siswa yang membolos, mungkin guru BK atau wali kelasnya atau anak-anaknya juga kurang berani mengungkapkan, kayak saya contoh ya, saya membolos gitu, teman-temannya tidak berani melaporkan takut diancam sama kurangnya mungkin pengarahan dari guru, terbukanya para murid dengan guru, dan pemberian layanan, pengertian layanan antara membolos itu juga dah. Ada yang enggak? Tapi ada yang tambahan biasanya bahkan di dalam sekolah kan tentunya ada seperti atau pengaman atau pengawasan itu sangat penting untuk menjaga itu, karena tidak semua guru aktivitasnya hanya di lingkungan, karena kan sudah di fokus kelas dan pelajaran, jadi yang sudah ada guru yang lain tidak kurang perhatikan dan tidak ada tanggung jawab yang seharusnya mengurus ke arah sekolah, yaitu ya Yes. Baik. Selanjutnya mungkin kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Kelompok 3. lagi yang baca itu Belum lagi. Mana Mbak? Itu kan yang lulus aku. Oke, berarti faktor psikologi. Ada masalah kesehatan mental dan fisik, penyalahgunaan obat obatan. Bagaimana hal ini dapat menjadi faktor penyebab gangguan kesehatan mental?
Dan bagaimana sekolah dapat mendidik guru? Oke. Jadi pada masalah kesehatan mental dan fisik bisa menjadi penyebab gangguan kesehatan mental. Dikarenakan ya kalau kita mempunyai masalah mental yang berat seperti contohnya stres, overthinking, kamu di masalah sampai ya pikiran dan itu kayak mempengaruhi banget. Seumpama kayak ada orang yang kayak kepikiran habis putus atau habis ada masalah keluarga, itu pasti kayak terbawa ya, nggak mau dibawa tapi tetap aja terbawa. Mau berpikir positif tapi ya gimana, kita punya otak untuk berpikir ya. Jadi seperti itu. Kalau sekolah bisa memberi dukungannya dengan memfasilitasi guru BK dan kayak menyediakan kayak perkumpulan organisasi yang di dalamnya itu bisa kayak curhat-curhatan satu sama lain kayak kursi bunda, kita bisa curhat satu sama lain kayak gitu. Kalau untuk kelompok kalau ada sanggar sekarang sanggar. Baik, dari penjelasan kelompok 3 mungkin ada yang punya enggak? Nah, dari penjelasan kelompok kita itu benar. Karena biasanya tuh anak-anak atau teman-teman itu kalau moodnya nggak mood sekolah itu bolos sekolah gitu. Jadi mempengaruhi membolos sekolah. Gitu. Biasanya itu perasaan atau Terus kelas tuh males berangkat sekolah. Iya, bawaannya pengen dia masuk aja. Bawaannya pengen dia ngajar. Iya. Iya. Mager dan maksa-maksa. Iya, jadi nggak mau sekolah. Makanya kayak Soalnya cewek. iya, soalnya ke Iya. iya, iya seperti itu. Ya, baik seperti itu ya. Baik, jadi cara untuk mengatasi membolos itu yaitu pertama mungkin dengan teguran terlebih dahulu ya. Jadi siswa itu ditegur, dikasih tahu kalau membolos itu merupakan tingkah laku yang tidak baik, dapat merusak masa depan tentunya. Nah, ketika si siswa itu sudah tidak bisa ditangani dengan diberi teguran, mungkin akan diberi sebuah hukuman untuk membuat dia itu biar jerah gitu loh, biar tidak melakukan lagi membolos. Bisa juga mungkin dari pihak tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu memberikan bimbingan mungkin bimbingan kelompok atau individu kepada siswa yang membolos tersebut untuk diselidiki kenapa kok siswa ini suka membolos, alasannya apa, seperti itu. Jadi sebelum saya menyimpulkan, saya ada bagian terakhir. Maksudnya yaitu menghitung langkah. Punya yaitu menghitung langkah. Kalian ada yang sudah tahu. Jadi hari ini kita berada di Indonesia. Terus langkah selanjutnya besok kita akan berada di Norwegia. Terus langkah selanjutnya kita berada di mana? Saya ulangi lagi ya. Jadi punya adalah menghitung langkah. Hari ini kita ada di Indonesia. Terus langkah berikutnya kita berada di Norwegia. Langkah berikutnya kita berada di Selanjutnya kita ke Ibadan. Nah, benar jawabannya bukan lagi di Iya, gimana? Baik. Dengerin ya. Hari ini kita
belajar di Laos. Terus langkah berikutnya kita belajar di Amerika. Terus langkah berikutnya Salah. Sumber bicara dong. Iya. Hari ini kita ke Kapas. Besoknya kita jalan-jalan ke Amerika. Selanjutnya kita kemana? Ke India. Salah. Hari ini kita ke Kapas. Besoknya kita ke Amerika. Lalu kita kemana lagi? Setelah Amerika. Ke Paris. Salah. ke Kalimantan. Salah. Kenapa setelah Melanie? Betul. Ya, minum. Jadi hari ini kita belajar di Inggris. Terus langkah berikutnya kita belajar di Norwegia. Terus langkah berikutnya kita belajar di Iya. Gimana? Di Grobogan. Hari ini kita belajar di Paris. Berikutnya kita belajar di Australia. Terus langkah berikutnya kita belajar di Rusia. Gimana? Udah paham yang lain? Coba kasih tahu coba. Jadi nyambung-nyambungnya di apa? Nama dia, nama daerah awal. Kalau nggak Hari ini kita percobaan. dia bisa. Terus langkah berikutnya kita belajar di Australia. Di Australia. Lalu selanjutnya kita kemana? Cina. Ke Cina, cepu Kanada. Langkah aja lah. Jadi langkah aja misal Bali B, misal Bojonegoro, A mana, Australia, R mana, Manado, I mana, Inggris seperti itu. Besok ben. Baik, jadi dari materi tadi dapat simpulkan bahwa perilaku membolos siswa itu sangat tidak baik. Jadi lebih baik dihindari ketika ada teman yang mengajak untuk membolos, kalian harus menolaknya. Kalau kalian menolak apa? Diajak, setelah itu kan harus menolaknya. Menolak secara tegas, aku gak mau. Kalau dia tetap maksa laporin aja ke guru. Jadi guru kalian